Ya. Asal mula iblis. Saya mau bertanya dulu nih ke anak-anak yang ini STT semua atau bukan? Yang di aplikasi Google Meet. Campur ya. Oke. Tapi boleh menjawab ya supaya kita hidup interaksinya. Kita diskusi ya. Kita diskusi, saya tidak lebih hebat dari Bapak Ibu, dari adik-adik. Saya tidak lebih hebat. Oleh karenanya kita diskusi ya. Roh Kuduslah guru satu-satunya di dalam kelas ini. Kita belajar bergantung bersama-sama ya. Saya mau tanya, iblis diciptakan Tuhan atau tidak? Kalau jawaban hah? Tidak, Bu. Iya. Tidak. Ada yang bilang iya, yang Iya, Bu, diciptakan. diciptakan ya? Segala sesuatunya yang ada di dunia ini, Bu, diciptakan. Oke, bagaimana? Termasuk iblis juga. Oke, boleh saya tahu bagaimana proses penciptaan iblis yang ditahu? Mereka dari Tidak dalam tahu. dosa. Kalau menurut saya, Bu, iblis itu kayak malaikat, Bu. Ada yang bilang diciptakan, tapi proses penciptaannya belum tahu. Kayaknya Tuhan itu kurang kerjaan ya, kok ciptakan iblis ya. Iblis itu Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik ya. Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya penderitaan di dalam hidup kita. Ya. Tuhan justru mati untuk kita tidak diterkam oleh iblis kan? Ya. Oke. Sebelum ke sana saya fokus dulu kepada satu hal. Tadi udah disinggung oleh Ibu Indri bahwa dalam hidup ini cuma ada 3 sebenarnya. Tuhan, kita, iblis. Jadi target daripada kedua pribadi ini adalah manusia. Cuman tujuan yang berbeda. Ya kan? Kalau Tuhan tujuannya menghidupkan, kalau iblis membinasakan. Yohanes 10 ayat 10, ada yang hafal ayat ini? Ada yang hafal? Anak STT? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri. pelan-pelan. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Itu pribadi siapa? Iblis. Iblis. Jadi iblis itu punya kepribadian mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ibu Halma, tolong di-mute supaya jualannya nggak kedengeran kemari. Ya. Yohanes 10 harus pahami ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Pencuri ini berbicara 2 pribadi. Yohanes 10 ayat 10 berbicara 2 pribadi, 2 figur yang harus kita tahu siapa dan siapa. Pertama, pencuri datang hanya untuk mencuri. Yang namanya pencuri itu bukan dari Tuhan, tentu ya dan amin. Iblis. Ya, iblis. Dia tidak berhenti di mencuri. Karena targetnya adalah membinasakan. Setelah dia curi, dia pasti bunuh. Setelah dia bunuh, dia sudah berhasil membawa kita kepada kebinasaan. Maka orang yang mati di dalam kendali kuasa iblis, ujungnya adalah maut. Ya. Apa yang dicuri? Pertama-tama adalah sukacita kita. Penyakit, kesehatan kita dicuri. Itu penyakit datang dari mana? Dari Tuhan apa dari iblis? Dari iblis. Ya, jadi kalau ada yang sakit itu harus sadar, oh ini bukan pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan iblis. Jadi nggak usah jauh-jauh ke rumah sakit, hardik pakai kuasa lidah, kuasa firman. Amin. Di mulut kita ada kuasa tidak? Ada. Nah, ada kuasa. Ada kuasa di dalam mulut kita, maka hati-hati dengan perkataan. Ya, karena ada namanya kuasa perkataan. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal berapa itu? Anak STT hafal?
20:18 kalau nggak salah ya, atau 18 ayat 20. Ya, jadi iblis itu kerjanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau kita sakit berarti langsung sadar, wah ini pekerjaan iblis. Kalau ada pencuri ke rumah diusir apa? Disuruh masuk. Diusir. Ya. Diusir. Ya, jadi kalau ada yang sakit langsung usir tuh, pakai apa? Firman. Iya, pakai firman. Oke, jadi gampang nanti kalau sakit langsung hardik dalam nama Tuhan Yesus keluar dari saya. Kau tidak berhak atas tubuh saya karena Tuhan Yesus sudah membayar saya, sudah menebus saya. Saya milik Tuhan Yesus, keluar dari saya, ya kan? Seperti kita mengusir tamu tak diundang kalau ada di rumah, toh. Mengusirnya sopan tidak? Tidak, namanya usir itu tidak ada sopan. Ya. Usir itu tidak pernah didampingi atau dibarengi dengan bahasa sopan ya. Kasar, namanya mengusir ya. Terus bagian B, aku datang. Siapa yang datang ini? Tuhan Yesus. Iya. Dia datang supaya mereka mempunyai, mereka ini siapa? Kami, saya. Kita, ya saya mempunyai hidup yang biasa-biasa atau Hidup Yang kekal. kekal. berkelimpahan. Coba baca selanjutnya. Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala limpah. Limpah kesehatan, limpah kekuatan, limpah sukacita, limpah damai sejahtera. Itu limpah namanya. Limpah itu jangan selalu dipikirkan mobil 2 atau rumah 2 ya. Tidak. Di dalam Tuhan itu bukan itu ukuran limpah. Apa yang tidak dapatkan di uang, apa yang tidak dapatkan jabatan, apa yang tidak dapatkan di warung, sukacita toh? Ya, dapat nggak dibeli sukacita di warung? Tidak. Tidak. Ada nggak sukacita di uang? Hah? Tidak. Nggak bisa. Aduh, kok bisa nggak dapat ya? Nggak ada. Iya. Di uang ada sukacita nggak? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada uang di dalam. Hah? Kalau memang ini analoginya. Kalau memang di uang ada sukacita, kenapa orang kaya ada bunuh diri? Berarti tidak. bisa kendalikan diri. Hah? Itu tergantung dari persepsi orang masing-masing. Enggak, kita harus berdasarkan firman, bukan berdasarkan persepsi manusia. Kita kan lagi belajar firman. Toh? Iya, jadi tolak kita hidup, kita bertolak daripada kebenaran di dalam menjalani hidup. Yang ada di uang itu hanya kesenangan. Sukacita nggak ada di uang. Buktinya ada yang bunuh diri setelah dia punya uang banyak, punya rumah banyak. Iya, di jabatan juga tidak ada, karena dia akan tersaingi, takut masa jabatannya berakhir, takut korupsinya ketahuan, ya kan? Tidak ada sukacita. Yang ada sukacita itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Makanya ada lagu, iya, makanya ada lagu, hanya dekat Allah saja aku Tenang. iya, tidak ada. Boleh. Amsal berapa kayak gitu Tuhan? Ya, nanti Bu Halma cari sendiri ya. Oke, saya kembali ke awal. Hah? Kami terlambat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mana ini? Terlambat. Oh, tidak, belum buka ayat. Masih pemanasan. Oke. Oke, sekarang tadi saya bilang, pertanyaan pertama, bahwa iblis itu ada yang bilang diciptakan, ada yang bilang tidak. Pada dasarnya iblis tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu menciptakan yang namanya kehidupan. Iblis sudah tahu kita kerjanya hanyalah membinasakan, targetnya adalah membinasakan manusia, membawa manusia sampai kepada alam maut. Pertanyaan saya, alam maut sama neraka sama tidak? Tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Hah? Ada yang bilang sama, Gus.
Tidak sama, alam maut tidak sama dengan neraka. Siapa yang berbicara? Kanda ya? Coba, tak Kanda bukan yang tadi. Hah? Coba yang berbicara alam maut sama neraka sama tidak? Ada yang bilang sama. Nggak apa-apa, salah jawabannya juga nggak apa-apa. Kita kan manusia kan. Saya sama dengan neraka sama. Sekarang begini, saya lempar pertanyaan untuk membuka kita punya wawasan. Yang memerintah di alam maut siapa? Kan ada kerajaan maut, ada kerajaan surga kan? Ya. Nah, sekarang yang memerintah di alam maut adalah iblis. Oke. Yang memerintah di kerajaan surga Tuhan itu sendiri. Pertanyaan saya, iblis nanti dihukum di mana? Di neraka. Di neraka Berarti alam maut dan neraka itu tidak sah? tidak sama. Tak kaget-kaget sedikit ya, tidak apa-apa. Kita juga belajar ya. Iya. Jadi di alam maut yang memerintah adalah iblis, kerajaan maut, kerajaan surga. Ada dua kerajaan sekarang, kerajaan maut dan kerajaan surga. Kerajaan maut yang memerintah adalah maut itu sendiri. Iblis itu sendiri. Persoalannya di akhir zaman kan iblis harus dihukum. Dihukumnya di mana? Iblis harus dihukum dan juga seluruh pengikut-pengikutnya. Dihukumnya di mana? Di neraka. Nah, jadi udah jelas ya, alam maut dan neraka itu dua hal yang berbeda. Jadi jelas ya. Oke. Saya belum selesai di pertanyaan pertama. Iblis tidak diciptakan. Yang diciptakan Tuhan itu apa? Malaikat. Jadi kita bahas malam hari ini asal mula adanya iblis. Ada yang berkata, ada mengatakan yang sudah umum ya, sudah umum. Saya percaya ini umum sekali. Iblis itu ada karena ingin melawan Allah katanya kan, karena sombong, ingin menyamai Allah katanya ya. Itu ya ada benarnya, tapi tidak mutlak seperti itu ya. Tapi penyebabnya mengarah ke sana. Nah, sebelumnya saya kan ini dulu, saya banyak bertanya supaya Bapak Ibu dan teman-teman anak-anak sekolah, anak-anak kuliahan mulai artinya bekerja, berpikir, mengolah, memahami, menganalisa, sehingga memahami firman ini nanti gampang. Mau baca kitab manapun kita gampang kalau dasarnya kita sudah tahu. Pertama, sebelum saya ke situ lagi, saya mau tanya lagi. Di dalam diri kita ada 3 unsur. Ya kan? Pertama apa? Roh. Bukan Roh Kudus. Roh. Terus jiwa. Ketiga tubuh. Ya. Jangan dibalik ya teman-teman. Yang utama yang harus disebutkan duluan. Urutan yangnya harus benar. Jangan dibalik. Kalau kita jiwa dan tubuh ya, roh, jiwa dan tubuh. Jadi kalau manusia kepala, badan dan kaki kan? Nggak pernah orang bilang kaki dulu baru badan baru kepala toh? Ya, jadi benar ya. Ini sepele tapi penting. Ya, jadi roh, jiwa dan tubuh. 3 ya. Dengarkan ini 3 ya. Tadi saya udah bilang di awal bahwa di dalam hidup ini cuma ada 3. Tuhan, manusia, dan iblis. Di dalam tubuh kita ada 2 itu. Roh itu berbicara kesadaran kita akan adanya Tuhan. Dicatat ya. Dicatat kalau nggak bisa di dalam kertas, di dalam roh ya. Jadi saya sedang membawa
teman-teman semua, Bapak Ibu, memahami firman dari dimensi Tuhan, dari dimensi roh. Allah itu roh kan? Ya, jadi memahami firman itu harus dari sisi roh, jangan secara daging, tidak ketemu. Harus memahami dari sisinya Tuhan, karena ini kan Tuhan, kan firman ini kan Tuhan toh. Jadi kita harus berdiri dari sisinya Tuhan untuk memahami ayat per ayat di dalam Alkitab ini. Oke. Tuhan, kita, manusia, dan iblis. Di dalam diri kita ada tiga-tiga itu. Roh kesadaran akan Tuhan, jiwa berbicara kesadaran akan diri sendiri. Ya kan? Yang tahu kita lapar, orang lain atau kita? Kita toh? Ya, itu berbicara kesadaran akan diri sendiri. Yang tahu kita jatuh cinta hanya kita kan? Ya. Terus tubuh. Tubuh ini adalah mewakili kesadaran akan dunia yang sekitar kita, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat. Nah, saya masuk lebih dalam. Media yang dipakai Tuhan untuk membawa kita kepada kehidupan adalah roh. Amin. Saya ulang sekali lagi, Saya ulang ya, teman-teman, Bapak Ibu. Di dalam hidup ini, di dalam diri kita ada tiga unsur. Roh berbicara kesadaran akan Tuhan, jiwa berbicara kesadaran akan diri sendiri, tubuh berbicara akan dunia sekitar kita. Ya, bisa yang melihat warna kuning, ya kan? Bisa melihat warna merah. Tuh. Nah, untuk artinya kita mau lebih dekat dengan Tuhan, yang harus kita bangun adalah media roh. Roh, kesadaran akan Tuhan adalah roh. Ya. Media iblis untuk menjatuhkan kita atau menghancurkan hidup kita adalah media tubuh kita atau daging. Daging. Makanya Tuhan bilang jangan hidup secara ya, Tuhan bilang jangan hidup secara daging, hiduplah secara roh. Jadi jangan hidup secara iblis, tapi hiduplah secara iya, jadi gampang ya. Ya, oke. Udah mulai ini ya, terarah ya, polanya ya, udah mulai terarah nih, bahwa supaya nggak susah-susah nih memahami Tuhan dan memahami cara kerja iblis. Kalau tahu akan dua oknum itu, dua pribadi itu, pribadi Tuhan, pribadi iblis, dan di dalam diri kita, media yang dipakai iblis adalah badan kita, tubuh kita, sifat daging kita, sementara yang dipakai Tuhan untuk membawa kita hidup di dalam roh adalah roh kita itu sendiri, ya. Makanya yang dicari Tuhan itu adalah penyembah-penyembah yang di dalam roh dan ya, Yohanes 4 ayat 24, 23, 24 kalau nggak salah ya. Tuhan mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak pernah mencari penyembah-penyembah di dalam ya. Makin jelas ya. Gimana? Ada yang berbicara tapi nggak kedengaran secara utuh. Oke. Sebelum saya lanjut, saya mau ini dulu tanya sebelum kita ke proses adanya iblis ya. Tuhan menciptakan manusia dan malaikat duluan mana? Malaikat ya. Baru manusia. Ya, baru manusia. Oke, Kejadian 1:26 buka. Kita masuk kepada intisari. Kejadian 1 ayat 26. Ini orang
Kristen banyak sekali memilih multi tafsir ya. Kejadian 1 ayat 26. Yang di LAK meeting, tolong jangan dijawab dulu ya. Karena yang di LAK meeting kan rata-rata udah tahu. Ini kan cuman mengulang toh. Oke, saya baca ya. Teman-teman, anak-anak muda Laskar Kristus. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita ini sudah mengindikasikan Tritunggal ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut, perhatikan kalimatnya, menurut gambar dan rupa kita. Saya sampai sini dulu. Saya mau minta pendapat daripada adik-adik kuliahan, anak kampus, ini mengenai apa yang dimaksud dengan rupa dan gambar yang dipahami selama ini. Nggak salah juga nggak apa-apa ya, kita kan sama-sama belajar toh, tidak ada yang lebih hebat ya, kita sama-sama belajar. Apa yang dimaksud dengan rupa dan gambar? Mungkin Richard? Karakter dan sifat Kristus. Oke, karakter. Kalau Richard? Kalau gambar ya kita membuatnya sendiri atau dengan cara karya kita. Gambar dan rupa Allah. Coba ya, ada rupa Allah, ada gambar Allah. Tadi siapa tadi yang ngomong tadi? Delvita ya tadi ya. Kalau Octavina, apa yang dimaksud dengan rupa dan gambar? Halo? Halo? Nggak apa-apa salah ya, kita kan lagi belajar toh. Saya tidak lebih hebat dari kita semua yang ada di room ini ya. Jadi nggak salah, itu udah biasa. Kita belajar dari kesalahan supaya kita tahu mana yang benar. Kalau Yanti Alo, apa yang dipahami selama ini tentang rupa dan gambar? Mungkin buka mute-nya kalau mau bicara. Teman-teman, suara saya jelas tidak? Jelas. Jelas. Ada yang bisa ini menjawab? Satu lagi aja. Saya ingin punya jawaban satu lagi aja tentang rupa dan gambar ini, apa sih sebenarnya yang kita pahami? Menurut pemahaman saya itu serupa dan segambar dengan Allah itu artinya memiliki sifat atau kepribadian seperti Allah. Oke. Itu tidak semuanya terbatas, manusia punya batasan itu. Oke. Wah, siapa yang punya anjing ini? Oke, identiknya secara umum selama ini kita dengarkan itu serupa itu berbicara karakter ya. Karakter Kristus. Oke? Oke, kita bongkar ayat ini. Apa sih maksudnya ayat ini? Ini rahasianya, kalau kita sudah mengerti ini, inilah yang membuat Tuhan Yesus harus ada di kayu salib, teman-teman, Bapak Ibu ya. Saya ulang ya, saya ulang baca. Ibu Halma mungkin di mute ya. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pertanyaan kalimat berikutnya begini. Supaya targetnya Tuhan menjadikan manusia serupa dan segambar, kalau hanya sekedar bicara sifat dan karakter, porsi yang dikasih Tuhan itu adalah kekuasaan. Supaya berkuasa, perhatikan. Supaya mereka berkuasa, manusia maksudnya di sini ya, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Kalau cuma bicara karakter, Bapak Ibu,
Tidak perlu dikasih kekuasaan seperti itu. Kalau bicara karakter saja. Tetapi ini lebih daripada karakter. Karena yang ditarget Tuhan adalah kekuasaan diserahkan mutlak. Dengarkan baik-baik teman-teman. Kekuasaan yang ada pada Tuhan Yesus itu diberikan mutlak kepada manusia. Bicara serupa itu, kalau bicara rupa dan gambar tidak akan pernah kita ketemu. Karena kan Allah itu kan roh adanya kan. Jadi ada juga yang berkata itu ada hidungnya katanya, ada tangannya 2 katanya begitu. Kalau secara hurufiah begitu, tapi secara roh kan kita memahami Alkitab ini secara roh ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat Kejadian 1 ayat 26 adalah keserupaan yang dimaksud ini bukan bicara sekedar karakter. Pertanyaan saya, Tuhan menciptakan manusia ditempatkan di surga atau di mana? Di surga. Ya, di surga. Taman Eden itu masih bagian, ya. Terima kasih Kanda Anto. Namanya keren, Kanda. Apa namanya? Manusia itu diciptakan sebelum jatuh di dalam dosa, itu ditempatkan di surga. Berarti rencana Tuhan tidak untuk membuat manusia ada di bumi di mana kita berpijak hari ini. Amin. Oke, tangkap dulu ini alurnya ya, tangkap alurnya ini supaya kita mengerti bagaimana iblis itu ada, kenapa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Ini juga jawabannya, ayat ini juga penyebabnya. Tapi kita ke iblisnya dulu. Tuhan menciptakan manusia tidak untuk ada di bumi yang kita pijak hari ini. Oke, saya mau tanya, bumi hari ini yang kita pijak siapa penguasanya? Iblis. Allah. Tuhan Bu. Yang di lab meeting coba diam dulu karena sudah tahu toh. Ini anak-anak STT atau anak-anak kampus belum gitu. Anak-anak muda ya, Laskar Kristus saya manggilnya ya biar mudah. Karena saya punya iman semuanya akan menjadi Laskar Kristus. Amin. Oke. Amin. Oke, saya lagi bertanya kepada Laskar Kristus. Saya lagi bertanya. Penguasa di bumi ini, di dunia ini adalah iblis. Cari ayatnya dulu. Sebentar dicari ayatnya. Tuhan tidak berkuasa di dunia ini. Kalau seandainya secara logika ya, kita pakai logika dulu nih. Kalau seandainya Tuhan yang berkuasa di dunia ini, maka tidak ada kesusahan, maka tidak ada pembunuhan, maka tidak ada kesengsaraan, maka tidak ada kemiskinan. Karena dia Tuhan yang memberi hidup yang berkelimpahan. Begitu kan tadi Yohanes 10:10 kan? Iya, Bu. Ya, jadi dunia ini lihat saja, ada yang saling bunuh, anak bunuh orang tua bunuh anak, ayah perkosa mantu. Berarti dunia ini tidak dikuasai oleh kebenaran. Oh, oke. Nangkap yang berkuasa, itu kan diciptakan juga sama Tuhan. Kalau seperti kita, masalah itu yang berkuasa gimana? Ya, sebentar. Makanya nanti kita lihat dulu prosesnya kenapa ada iblis. Kan iblis kan nggak diciptakan kan? Iblis tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Mana ayatnya? Kan nggak ada kan? Tidak ada ayatnya, tidak ada proses. Hah? Ya, terus bagaimana nih yang di Wahyu, Bu? Apa Di itu? Wahyu pasal 12 ayat 7 dan 9. Wahyu, bentar ya, saya buka dulu ayatnya. Kita pelan-pelan ya teman-temannya. Saya sadar bahwa kita ini masih belajar dari berbagai. Untuk mengangkat itu coba lanjutkan. Tuhan bilang jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Lari ke situ. Sebentar. Wahyu pasal Ayat berapa 12 itu? ayat 7 dan 9. Wahyu, sebentar saya buka dulu ya. Kalau menurut saya harus saya jelaskan. Tapi kalau itu tidak ketemu dengan ayat topik yang kita bahas nanti melebar, jadi takutnya saya nggak selesai program malam ini. 12 ayat 2 dulu. Ntar dulu,
Sebelum ke Wahyu, Roma dulu ya. Buka Roma 12 ayat 1 dan 2 kalau nggak salah ya. Ya, mulailah dari situ. Oke, perhatikan ya. Ayat 2 yang paling inti. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya, berarti di dunia ini tidak ada kebaikan. Setuju dengan firman? Bentar, saya tambahin. Roma berapa, Bu? Roma 12 ayat 2. Kenapa dibilang jangan serupa dengan dunia? Ada apa dengan dunia itu? Iya, udah ketemu? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada apa dengan dunia ini, teman-teman? Ada kejahatan? Karena dunia ini semakin Ya. Dunia ini kata Tuhan di firman yang lain semakin hari akan semakin jahat. Berarti di dunia ini penguasanya Tuhan apa iblis? Iblis. Iya. Ketemu ya. Tuhan bilang kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Berarti bukan Tuhan yang ada di dunia ini. Yang berkuasa di dunia ini bukan Tuhan. Oke. Tapi nanti itu akan ketemu setelah kita tahu asal mula adanya iblis. Oke, kita jangan lari ke sana dulu supaya ketemu ya. Tadi saya bilang bahwa yang diciptakan pertama itu adalah iblis lagi. Malaikat, baru kemudian manusia. Pertanyaannya, Kejadian 1:26 yang dimaksud dengan Tuhan di sini adalah serupa segambar itu bukan bicara karakter, karena akan diserahkan satu kekuasaan kepada manusia, dan pada saat itu manusia ditempatkan bukan di bumi. Kita ada di bumi karena dosa. Iya. Dosa di Tuhan itu tidak ada menempatkan manusia itu pada awalnya di bumi yang penuh dengan kejahatan ini. Tapi karena dosalah kita dibuang, diusir dari Taman Eden oleh Tuhan karena pelanggaran manusia itu sendiri. Nah, awal mulanya Tuhan diciptakan serupa segambar dengan Dia untuk berkuasa di sorga. Nangkap sampai sini? Masih bingung ya? Gak apa-apa ya, saya lanjutkan dulu. Tuhan menciptakan kita sederajat. Sederajat. Jadi teman-teman, untuk memahami ini saya tahu mungkin masih kaget-kaget, karena akan nanti ketemu ayat-ayat ke depannya, baik di Yohanes, baik di Kisah Para Rasul, akan ketemu ayat-ayat yang mengatakan bahwa manusia itu di surga itu adalah memerintah, duduk memerintah. Nanti akan ketemu ayatnya. Untuk saat ini saya minta tampung dulu pemahaman ini. Tampung dulu, nanti akan didukung dengan ayat-ayat berikutnya setelah masuk kelas materi ya. Setelah masuk materi akan ketemu nanti ayat-ayatnya bahwa manusia itu di surga itu adalah untuk berkuasa. Tuhan sendiri yang bilang di Kejadian 1 ayat 26. Karena manusia pada mulanya diciptakan itu untuk menghuni surga. Manusia ada di dunia yang sekarang kita pijak ini adalah akibat Yes. Jadi jangan betah-betah di dunia ini, karena dunia ini begitu jahat ya. Oke, lanjut. Pertanyaannya. Berkuasa semua dong Bu di surga. Ya. Kenapa? Berkuasa tuh. Tapi nanti kita masuk surga ini apa perangnya sudah selesai atau belum? Gimana? Nanti kan kedepannya kan menurut Wahyu ini kan ada perang nanti di surga. Oh, di surga nggak ada perang. Perangnya sudah berlalu atau belum? Di surga nggak ada perang. Di surga itu tempat yang damai. Menurut Wahyu, coba kita buka Wahyu 12. Sebentar. Saya tidak mau buka ke sana kalau kita tidak paham dasar-dasarnya. Kita tidak boleh pegang ujungnya tanpa tahu pangkalnya. Kita tidak akan pernah ketemu. Ibaratkan masak sayur, dari mana sayur itu bisa enak, kita harus tahu prosesnya. Ada tahu, ada wortel, ada apa, baru kita tahu oh ini sayur yang enak. Tapi kita harus tahu bagaimana dia enak, harus tahu dari awalnya supaya kita bisa mengatakan
sayur yang enak dimasak pakai jadi capcay, masak cara capcay, ya. Jadi saya nggak bisa membahas, ini baru kita bahas penciptaan, langsung dibahas di Wahyu, itu tidak akan ketemu, teman-teman. Saya nggak mau belajar sia-sia. Sekali lagi saya mau bilang, pahamilah Alkitab ini dari sisinya Tuhan, dari sisinya roh, karena Allah itu roh. Tanya dikit, Bu. Tapi kan maksudnya kita belajar kan supaya masuk surga nih ceritanya ya. Ya. Nah terus, di Wahyu itu kan diceritakan, Bu, bahwa di surga nanti akan ada perang naga melawan malaikat. Saya bertanyakan ini, apakah kita nanti sudah masuk ke sana terus perang itu terjadi, atau sebelum kita masuk ke sana perang itu terjadi duluan? Gini, jangan terlalu jauh dulu menjangkau ke sana ya. Jangan dulu terlalu jauh menjangkau ke sana. Saya bukannya nggak mau menjelaskan itu, teman-teman. Saya sedang membahas dasar-dasar tentang bagaimana cara memahami Alkitab. Tanpa saya jelaskan itu pun nanti, kalau teman-teman sudah tahu dasar-dasar Alkitab, itu kan terjawab sendiri tanpa dijelaskan oleh siapapun. Karena Alkitab ini harus kita pahami dulu dari sudut pandang Tuhan. Karena selama ini orang selalu memandang dari berbagai penelitian, filsafat, buku-buku teologi. Tapi saya tidak mau pakai berdasarkan buku itu selain berdasarkan tuntunan Roh Kudus, karena dia adalah satu-satunya guru kata firman. Ya. Jadi saya tidak mau memix ya berdasarkan yang A, B, C, D. Saya mau berdasarkan Alkitab. Makanya saya mau runut. Ini saja teman-teman bilang Kejadian 1:26 seperti saya dulu, sekarakter, sesifat dengan Tuhan. Ya kan? Pada dasarnya bukan itu. Karena untuk berkuasa kan kita diciptakan di surga kan? Yang membuat kita ada di dunia ini adalah kesalahan, dosa. Jadi untuk mengembalikan itu, yang harus kita tahu, kan Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya toh? Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi dia kecuali satu. Dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Amin. Jadi kalau Kejadian 1, Bapak Ibu, kalau kita pahami secara benar, secara maksimal, maka keseluruhan isi Alkitab ini mudah kita pahami. Mudah sekali. Karena ini kunci untuk mengetahui bagaimana Alkitab ini menjadi tebal. Kenapa Alkitab ini menjadi tebal? Kejadian 1 ayat 26 adalah rahasianya. Tuhan menciptakan kita serupa segambar untuk berkuasa. Dan ingat, kita diciptakan bukan di bumi, tapi di surga. Jadi berarti kita diciptakan untuk berkuasa di surga, bukan di bumi atau di dunia yang sekarang kita ada. Dosalah yang membuat kita ada di dalam kesengsaraan sekarang ini, di dalam penderitaan ini. Toh? Oke, saya mau lanjut lebih dalam. Proses jatuhnya iblis menjadi malaikat menjadi iblis. Awal mulanya malaikat kan? Tuhan tidak pernah menciptakan iblis loh. Awal mulanya diciptakan hanya malaikat dan manusia. Iya, belum ada ayat di Alkitab yang mengatakan Tuhan menciptakan iblis, kecuali Tuhan menciptakan malaikat dan manusia. Itu jelas ya. Ada ayatnya, banyak ayatnya mengenai malaikat di surga itu, apa kerjanya, apa tugasnya, itu banyak sekali. Nah, sebagai ciptaan pertama yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, bukan dia, tetapi adalah ciptaan berikutnya, yaitu manusia. Nah, posisi, perhatikan ya teman-teman, dengarkan ini baik-baik supaya tidak salah paham. Posisi yang diberikan Tuhan kepada manusia dan malaikat lebih tinggi mana? Manusia. Sebelum saya tanya, malaikat kerjanya ngapain? Yang Bapak Ibu tahu, yang teman-teman tahu, yang Laskar Kristus tahu. Malaikat selama ini kerjanya apa? Yang kita pahami. Yang Laskar Kristus, Listra?
Oh. Memuji ya. Pembantu. Pembantu, melayani. Melayani. Menjaga, mengawal. Disuruh kemana-mana. Oke. Sekarang saya mau tanya, kalau begitu, malaikat yang diciptakan dari awal bersama-sama dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan tidak menjadikan dia serupa segambar dengan dia. Tetapi yang diciptakan Tuhan serupa segambar dengan dia adalah manusia. Kira-kira apa yang terjadi kepada malaikat ini? Senang atau marah? Marah. Makanya sampai hari ini iblis begitu marah sama manusia, toh? Marah iblisnya itu, malaikatnya. Makanya dia curi. Bukti kemarahannya adalah targetnya dia mencuri, membunuh, dan membina. Dia tidak terima keputusan Bapa. Dia tidak terima keputusan Tuhan Yesus menciptakan manusia derajatnya sama dengan Tuhan itu sendiri, sementara dia ciptaan yang pertama tetap pada posisi sebagai pesuruh, jaga, menjaga manusia, mengkawal. Nanti proses ke depannya kalau kita lihat itu tugasnya malaikat. Kamu datangin Yusuf, suaminya Maria, ngomong. Terus datang lagi kepada Abraham, disuruh kan? Terus manusia dikawal, dijaga, itu manusia. Jadi kerjaannya malaikat itu sejak semula adalah untuk disuruh, diperintah. Oke? Mikrofonnya ini dimatikan, yang tidak bicara. Iya, kalau nggak ngomong, Iya. tolong mikrofonnya ditutup. Ya teman-teman, saya lihat ada yang begitu serius, jadi supaya tidak terganggu dengan yang lain, mic-nya di mute saja ya. Tapi kalau udah mau ngomong silahkan buka. Jadi jelas ya. Ingat ya, tiga aja dalam hidup ini. Tuhan, kita, iblis. Nah, asal mulanya iblis kita bongkar dulu. Supaya kita tahu betapa jahatnya iblis sampai hari ini mencoba menyeret seluruh manusia, jangan ada yang menyembah Tuhan. Keputusan Tuhan atas manusia itu menjadikan malaikat memberontak. Malaikat yang memberontak ini tidak semua, sebagian. Tapi dia menyeret sepertiga malaikat yang ada pada saat itu di surga untuk mengikuti dia. Itulah yang ada sekarang bertaburan di dunia ini. Bukan kepalanya. Kalau kepalanya nanti akan akan hadir pada antikris saat memerintah. Kalau yang ada di tengah-tengah kita hari-hari ini itu bukan kepalanya, itu pengikutnya yang sepertiga itu. Coba Bunda buka cari di Wahyu yang sepertiga oleh ekornya itu. Sepertiga itulah kekuatan iblis ketika mereka memberontak kepada Tuhan, mampu menyeret sepertiga. Itu di surga loh. Ini saya nanti besok-besok akan berbicara kedahsyatan atau kekuatan daripada iblis itu, supaya gereja Tuhan, saya dan saudara, teman-teman Laskar Kristus sadar bahwa iblis itu bukan lawan pandang lawan yang bisa dianggap enteng sebelah mata. Tidak bisa. Tidak ada satupun manusia yang bisa berhadapan dengan dia. Satupun, bahkan seluruh kekuatan manusia disatukan pun tidak bisa melawan iblis. Karena dia begitu kuat. Saking kuatnya Tuhan tidak bisa lawan dia. Ya kan? Dia memberontak di surga. Dia seret sepertiga isi surga itu, malaikat yang ada di sana. Dengan kekuatan ekornya. Bukan berarti malaikat ada ekornya ya. Itu bahasa kiasan. Maksudnya kekuatan kecil dari dirinya mampu menyeret sepertiga malaikat yang ada di surga pada saat itu untuk sama-sama memberontak kepada keputusan Tuhan itu. Maka lihat
Langkah pertama dia untuk menghancurkan manusia adalah Taman Eden. Hawa, Adam dibiarkan tenang tidak di sana? Dibiarkan tenang nggak teman-teman? Adik-adik? Tidak. Tidak, karena dia tidak terima biar bagaimanapun manusia jangan ada satu yang ada di surga. Jangan ada yang memerintah di surga. Itulah sampai hari ini iblis bekerja keras di dalam gereja, di dalam orang-orang yang mau mencari Tuhan itu diseret. Jadi jangan heran kalau ada pendeta jatuh dalam dosa. Jangan heran. Itulah gambaran kedahsyatan kekuatan daripada iblis itu. Mungkin teman-teman baru dengar ini. Wahyu 12 ayat 4. Coba Wahyu 12 ayat 4. Ini gambaran kekuatan malaikat pemberontak itu yang menjadi iblis itu. Wahyu 12 ayat 4. Haleluya. Ayat 4. Ya, perempuan dan naga ya. Judulnya, tapi saya mau fokus di 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparnya ke atas bumi. Iya, kalau malaikat itu kan dulu kan disebut juga bintang timur yang ini kan, yang gilang gemilang kan. Nanti ketemu ayatnya di Yesaya itu, teman-teman ya. Dia bintang timur yang gilang gemilang. Dia memang pemuji yang benar-benar dekat dengan Allah Bapa pada saat itu. Ya. Ekornya dan bagian B, dan naga itu hadir di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Ini berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nanti itu ya. Saya tidak mau lari ke sana nanti melebar. Saya benar-benar mau satu arah ini kelas supaya teman-teman yang di dalam kelas ini benar-benar memahami asal mula iblis itu. Itulah awal mulanya. Keputusan Tuhan menciptakan manusia lebih tinggi daripada dia membuat iblis itu marah kepada Tuhan sehingga dia memberontak kepada Bapa, dan sampai hari ini itu dibuktikan dari manusia pertama. Maka iblis itu dikatakan adalah pendusta, penipu sejak semula. Dusta, penipu, pembunuh. Ya, targetnya dia adalah membunuh kita yang belajar Alkitab ini. Jangan sampai kita tahu rahasia ini. Jangan sampai tahu rahasia Kejadian 1 ayat 26 ini. Karena kalau kita tahu Kejadian 1 ayat 26 ini, dia tahu hidup kita akan berubah. Dia tahu kita akan memperlakukan Tuhan itu dengan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Karena inilah yang membuat Tuhan Yesus berdarah-darah di kayu salib. Nanti besok kita lanjutkan ya topik berikutnya ya. Karena udah 1 jam. Yang penting Laskar Kristus, Bapak Ibu sudah tahu bahwa keputusan Tuhan menciptakan manusia sederajat dengan dia di surga. Makanya nanti di kitab Matius, Lukas, dan seterusnya Injil-Injil itu ada nanti kita ketemu anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anak manusia itu berarti siapa? Kita anak manusia bukan? Amin. Anak manusia, Bu. Duduknya di mana? Di mana kata Tuhan? Sebelah kanan. Iya, berarti kan bicara tahta, bicara posisi. Kita tidak diduduk di belakang, kita tidak duduk di depan, tapi di sebelah kanan Allah Bapa. Ini rahasianya nanti lagi lanjutkan besok-besok ya. Saya nggak mau bicara. Ya, gini, kan di bagian ayat yang lain kan berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah sulung dari manusia, sulung yang bangkit dari kematian dan naik ke surga. Berarti kalau ada yang sulung, berarti ada yang berikutnya toh. Makanya di situ ditulis tidak Tuhan Yesus, tapi ditulis anak manusia. Karena itu makna tersiratnya anak manusia ini diarahkan kemana? Karena Tuhan Yesus pernah menjadi anak manusia kan. Cuman yang pertama naik ke sana adalah dia. Makanya di situ A besar, M besar.
karena dia yang pertama ada di sana. Tapi yang sulung yang pertama, yang berikutnya siapa? Saya. Kita anak Allah bukan? Amin. Nah, Tuhan Yesus disebut juga anak Allah kan? Oke. Dia disebut anak Allah, disebut juga anak manusia kan? Nah, kita disebut anak Allah, disebut juga enggak anak manusia? Disebut enggak? Anak Allah. Iya, kita di sisi lain kita disebut anak manusia kalau dilihat dari sisi kemanusiaan. Tapi kalau dilihat dari sisi pengorbanan Tuhan Yesus yang mengaku dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita statusnya menjadi anak Iya. Jadi Tuhan yang menjadi manusia itu, yang menjadi sulung yang pertama, manusia pertama yang naik ke surga, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, makanya disebut dia sulung. Kalau sulung berarti yang berikutnya adalah anak-anak manusia yang lainnya, termasuk kita yang mau. Mau nggak? Mau. Rahasia-rahasia seperti ini yang nanti membuat teman-teman Laskar Kristus kalau mau ngikutin kelas ini lebih lanjut akan terkaget-kaget. Karena kalau kita pahami firman dari sisi roh, kita akan bisa menjadi radikal tapi tidak fanatik. Kita akan jijik melakukan dosa. Jijik sekali melakukan dosa kalau sudah tahu ya, lebih banyak ya. Ini kan baru pertama saja kita sudah artinya wow gitu ya, luar biasa. Itulah asal mulanya iblis itu memberontak, tidak terima keputusan Tuhan atas manusia yang sama dengan statusnya, derajatnya Tuhan itu sendiri. Menciptakan manusia karena nanti dia dikuasai oleh manusia. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa Roh Kudus menolong, mengurapi semua yang ada di dalam kelas ini, karena pengertian ini tidak akan pernah didapat dari kekuatan akal pikiran kita kecuali urapan Roh Kudus. Jadi anak-anak yang ada di Laskar Kristus ini membaca Alkitab itu didahului minta tuntunan Roh Kudus. Ya. Saya sarankan baca tamat Kejadian sampai Wahyu secara berurutan. Memahami perjanjian baru sulit tanpa tamat baca perjanjian lama. Sulit mengerti perjanjian baru tanpa paham perjanjian lama. Tanpa baca, bukan tanpa paham, tanpa baca. Oke? Besok saya akan lanjutkan dengan topik kenapa Tuhan Yesus menjadi manusia dan digantung di kayu salib. Yang mau gabung, saya persilahkan dengan senang hati. Teman-temannya. Jam berapa, Bu? Jam 8 boleh. Bukan boleh jam 8. Ya, jam 8 kata Ibu Guru, Ibu dosen Indri. Ibu Pendeta Indri Mariala. Malam lah. Seperti sekarang ini. Ibu, saya bertanya, Bu. Siapa ini yang bertanya? Listra ya? Saya Bu. Ini Bu, kan tadi bahas tentang penciptaan. Kalau manusia itu diciptakan di surga gitu kan, Bu. Terus pertanyaan saya, apakah manusia itu pertama kali manusia jatuh itu di mana, Bu? Nah, besok lanjutannya. Jangan tanya sekarang, nanti kamu besok nggak datang. Besok itu lanjutannya, ya. Besok penyesaran manusia jatuh di Iya. Besok lanjutannya. Kalau kejadian ini kita pahami, aduh, dahsyat iman kita bertumbuh. Kejadian saja ya. Iya. Kenapa? Soalnya pernah belajar tapi belum dapat jawaban yang ini. Iya. Kita Nanti Roh Kudus yang menjawab semuanya ya. Apalagi Ibu Lucia, suaranya kecil. Saya mau bertanya, Bu, tentang asal mula iblis kan itu mereka diciptakan dan ditaruh di sorga. Tapi asal mula kejatuhan mereka kan ada di sorga, berarti kita bisa berpikir bahwa orang masih bisa orang di sorga itu ada dosa atau bagaimana?
Besok saya ini. Bu, begitu Bu. Eh, Tanya saya. Oke. Nanti besok saya jawab itu semua ya. Saya pertanyaannya. ya, saya tahu semuanya itu penasaran. Makanya itu nanti akan dibungkus dengan kekuatan iblis. Kita bahas kekuatan iblis. Kenapa kok orang di surga itu bisa jatuh dalam dosa? Kenapa kok ketua sinode bisa selingkuh? Kenapa kok pendeta dokter bisa berzina? Nah, itu nanti topiknya kekuatan iblis. Ya. Kan ada ya di gereja sekarang kok pendeta kok bisa selingkuh? Ya kan? Pendeta kok bisa memperkosa seperti yang sudah kemarin kita lihat. Nah, iya, itu nanti jawabannya. Kenapa sekelas Daud juga bisa berzina, membunuh? Ayo, nah, itu nanti kekuatan iblis. Jadi jangan pandang enteng iblis itu ya. Materi next. Oke, saya tutup dengan doa. Ya. Oke, kita berdoa ya. Saya berharap Roh Kudus bekerja terus ya. Yang membuka hati, Roh Kudus pasti bekerja. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Sungguh dahsyat kuasa-Mu, sungguh ajaib kuasa-Mu dalam hidup kami.